Halo, selamat pagi kepada Bapak Mugita Septiawan sebagai dosen pengampu dan metode penelitian. Saya Radot Dewa Barawan dengan tim 1211408 akan mengajukan proposal penelitian yaitu tentang membangun sistem informasi penilaian kinerja guru berbasis website dengan metode modifier waterfall yang studi kasus itu adalah SMP Negeri 1 Tarogong. Nah, untuk aspirasinya itu ada latar belakang, rumusan masalah, ada batasan masalahnya, tujuan pustaka, penelitian terdahulu, satu teori, metode penelitian, alat penelitian, hal dan bahannya, metode pengembangan, dan metode pengujiannya. Nah, untuk di latar belakang ini di era revolusi industri ini di teknologi kita sekarang berdampak termasuk dalam satu pendidikan. Nah, setiap pendidikan ini ada di termasuk sekolah. Nah, warga sekolah ini seperti siswa, guru, kepala sekolah itu saling berhubungan membuat suatu ekosistem sekolah yang mendukung. Nah, di podcast sekolah ini terdapat guru yang memegang peran sebagai pembimbing, pengajar, pelatih, dan penilai bagi setiap siswa. Nah, keberhasilan guru ini tergantung kepada perkembangan siswa yang mereka ajar. Jadi dari parameter guru itu dibuat evaluasi yang seperti penyusunan ajar, kemampuan mengajar dan evaluasi pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi ini dikembangkanlah sistem informasi penilaian kinerja guru. Karena sebelumnya itu sistem penilaian itu hanya Excel dan manual secara konvensional. Nah, sistem informasi ini menggunakan metode multiple waterfall yang memungkinkan perubahan spesifikasi minor seiring perkembangan sistem berbeda dengan kelas waterfall. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat memfasilitasi dari evaluasi kinerja guru secara efektif. Nah, ada berdasarkan latar belakang itu ada dua rumusan masalah. Itu bagaimana perancangan sistem informasi sekolah yang dapat melakukan penilaian dan pengujian kerja guru dengan metode modified waterfall dan bagaimana menguji kelayakannya. Nah, ada empat batasan masalah di sini, yaitu ada perancangan sistem informasi berbasis website di sekolah tingkat dasar. Nah, ada fokus sistem informasi yang tertuju kepada penilaian kinerja guru tingkat dasar berbasis website. Akses data yang dapat dikelola langsung oleh tenaga operator sekolah dan kepala sekolah, dan melakukan metode pengujian untuk memastikan kelayakan pengumpulan dan penerimaan data. Nah, untuk di kerja pustakanya itu ada yang pertama itu ada penelitian terdahulu yang akan memakai yang yang memakai dulu relevan. Nah, ada dasar teorinya itu yang memakai dasar-dasar yang untuk menunjang pengerjaan tugas akhir. Nah, untuk yang pertama itu ada sistem kelas penilaian 30 pada SMA Negeri 2 sampai kelas desktop. Ada rancang bangun sistem informasi penilaian program kerja dosen, base employee attendance system development using waterfall method. Nah, sistem informasi manajemen berbasis KPI dan perancangan online examination system di Universitas Club berbasis web. Nah, untuk dasar teorinya itu ada di uh, SMP Negeri Terhitung itu yang menjadi objek penelitian itu sebagai sekolah tertua di Tapanuli Utara didirikan tahun 1951. Nah, untuk website ini yang akan dibangun oleh kepada SMP Negeri Terhitung, yang website itu adalah perkumpulan halaman yang memiliki media yang akan menampilkan dokumen di sebuah halaman seperti gambar, video, teks, suara, dan gabungannya. Nah, ada sistem informasi dengan metode modified waterfall. Dengan metode ini yang sebagai salah satu metode pengembangan software dalam sifat sekuensial, ada bahasa merekap HTML juga yang sebagai dasar dari sebuah halaman website dengan di style dibantu dengan style CSS sebagai pemberi tampilan. Ada bahasa pemrograman PHP yang saya pakai di sini sebagai bahasa pemrograman server side dibantu dengan basis data MySQL sebagai penyimpanan database-nya. Nah, untuk PHP itu dibantu juga dengan framework Laravel. Nah, untuk metode penelitian ini ada metode pengembangan. Metode pengembangan itu yang akan dilakukan yaitu metode waterfall, dan metode pengujian itu akan dilakukan dengan black box testing untuk aplikasi fungsional ya. Dan untuk pengujian usability-nya ada juga menggunakan SUS. Nah, untuk alur penelitiannya seperti berikut. Yang pertama itu ada pengumpulan kuesioner yang sudah dilakukan sebelumnya dengan 30 responden. Terdapat di lampiran penelitian saya itu, dan ada studi letak juga pengumpulan dasar-dasar teori. Nah, selanjutnya kamu mulai masuk ke dalam modif waterfall seperti requirement, pengumpulan uh, requirement dari pengguna, permintaan dari pengguna. Setelah itu akan diminta desain, akan dibuatkan desain sistem
pada pengguna. Nah, setelah itu akan dilakukan implementasi dari pengkodean dari website ya. Setelah pengkodean akan dilakukan testing secara fungsional seperti pengujian-pengujiannya. Nah, setelah di testing dan berhasil itu akan dilakukan deployment kepada pengguna akhir ke pengguna akhir. Setelah itu akan dibarengin dengan maintenance secara berkala. Setelah itu akan lanjut. Untuk alat dan bahan ini diperlukan dalam penelitian ini yaitu ada alatnya itu dengan laptop dengan prosesor AMD Ryzen 7500U dan video regional grafik dengan RAM 8 GB. Nah, ada browser, ada Figma untuk mendesain, ada sistem operasi Windows 11, ada Visual Studio Code dan MySQL. Nah, untuk bahan itu ada kuesioner kemarin yang dilakukan kepada warga sekolah SMP 1 Alert Unit yang meliputi kepala sekolah, pegawai, guru wali kelas, guru mata pelajaran, dan operator sekolah. Ada file Excel format asesmen guru di SMP 1 Rotung serta supervisi akademiknya. Dan ada aturan asesmen supervisi akademiknya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia. Metode pengembangannya itu ada dengan metode motif waterfall yang diganti dengan perencanaan studi literatur dan pengumpulan kuesioner seperti alur yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Untuk metode pengujiannya ini ada dua, yaitu metode pengujian aplikasi dan metode pengujian usability. Nah, untuk metode pengujian aplikasinya ini dibagi dua kembali, yaitu fungsional. Untuk fungsional itu yang akan berfokus kepada fitur dalam sistem. Di setiap fitur yang akan dalam sistem itu akan diuji secara satu persatu dengan metode black box testing. Nah, untuk yang kedua itu ada non fungsional. Non fungsional ini berfokus kepada proses website. Nah, selain dari fungsional yang utama tadi. Nah, seperti pengujian kinerja itu pengujian responsif saat dipakai bersamaan di satu waktu dan pengujian keamanan itu seperti vulnerability testing, ada kompatibilitas itu sebagai pengujian di beberapa browser yang besar. Nah, untuk metode pengujian usability-nya itu saya memakai HUS, yaitu dengan diharapkan jumlah respondennya nantinya yaitu 30 responden, dan saya sudah menyiapkan 10 pertanyaan yang ada di laporan saya dengan komponen penilaian berikutnya. Ada 7 yaitu ease of use, effective navigation, user flexibility, user satisfaction, quality of information, response time, dan reliability. Nah, untuk ease of use ini seperti kemudahan penggunaan pengguna. Nah, yang kedua ini ada effective navigation itu seperti navigasi efektif, pengarahan navigasi kepada pengguna. Untuk yang ketiga itu ada user flexibility itu sebagai fleksibilitas pengguna untuk berimprovisasi. Nah, untuk user satisfaction ini sebagai kepuasan pengguna dalam memakai website-nya. Nah, untuk clarity of information ini website itu diharapkan tidak membuat informasi yang ambigu. Nah, ketiga yang keenam ini response time itu seperti kecepatan dari respon website-nya. Nah, untuk reliability sebagai keandalan dari website-nya. Nah, untuk skala penilaiannya ini ada dari 0 sampai 100. Disediakan beberapa skala, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Ya. Maka sebesar 1 sampai 4. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Untuk bagian daftar pustaka ada di laporan penelitian saya, dan lampiran tentang kuesioner itu ada di lampiran akhir saya. Untuk data-data lengkapnya bisa dilihat di lampiran penelitian saya yang di dokumen. Sekian dan terima kasih.